lihat perlakuannya kepada Quran dan perlakuannya kepada sholatnya. Kalau sholatnya bagus di masjid berjamaah, nah, itu di awal waktu, berarti dia adalah orang soleh. Ditambah dengan bagaimana sikap perlakuannya dia kepada Al-Quran. Kalau dia lalai dari Al-Quran, berarti orang ini memang belum dikatakan dia soleh. Jadi dari kedekatan dia kepada sholat dan Al-Quran bikin lembut hatinya, ditambah orang yang suka sedekah itu pasti lembut hatinya. Nah, siap-siap nanti nikah sama lelembut tuh begitu deh. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fethizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Sahabat-sahabat beriman semua dirahmati Allah, di antara kita pasti lagi ada yang galau karena nyari-nyari jodoh, takutnya salah pilih jodoh. Karena emang kalau jodoh itu kalau sekali salah kita milih jodoh, maka nyeselnya nggak habis-habis. Pasti tuh, nyeselnya nggak habis-habisnya. Kecuali dapat jodoh yang baru lagi itu lain urusan. Nah, pertanyaannya biar nggak salah pilih jodoh, kan gitu rata-rata. Orang yang ketakutan mau nikah tuh karena takut salah pilih jodoh. Takut salah milih orang nggak tepat gitu. Terus gimana nih caranya biar kita tepat milih nih? Baik, saya kasih ciri-ciri atau saya kasih karakter gambaran jodoh ya. Ini berlaku untuk umum buat ikhwan ataupun akhwat. Apa itu? Pertama, carilah jodoh itu pasti yang soleh. Ukurannya apa? Pertama, bukan pada penampilan. Yang paling utama itu adalah bagaimana perlakuan dia kepada Al-Quran dan sholatnya. Soleh itu ukurannya dua itu. Al-Quran dan sholatnya. Makanya Allah mengatakan dari surat Al-Baqarah ayat pertama saja. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Pertama kali Allah katakan di situ adalah petunjuk orang bertakwa, orang soleh itu adalah pasti orang bertakwa. Apa itu? Allah turunkan kitab Al-Quran itu. Kemudian alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada akhirat, dan wa yuqimunas shalah, dia jaga sholatnya. Nah, oleh karena itu, lihat perlakuannya kepada Quran dan perlakuannya kepada sholatnya. Kalau sholatnya bagus di masjid berjamaah, nah, itu di awal waktu, berarti dia adalah orang soleh. Ditambah dengan bagaimana sikap perlakuannya dia kepada Al-Quran. Kalau dia lalai dari Al-Quran, berarti orang ini memang belum dikatakan dia soleh. Orang soleh itu adalah orang yang selalu bersama dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu lembut, maka pasti orang itu lembut. Al-Quran itu mulia, maka orang itu, kalau kita pilih si orang soleh itu, insya Allah akan mulia juga. Dan kita akan ikut terseret dalam kemuliaan bersama dia. Jadi pertama, cari yang soleh. Ukurannya bagaimana kedekatan dia, sikap dia dengan Al-Quran maupun sholatnya. Yang kedua, kalau nyari jodoh itu cari yang di kepalanya itu ada visi misi kepada umat. Atau suka dengan kegiatan sosial. Yang suka berjuang sosial. Berjuang lillahi ta'ala. Suka berjuang di jalan Allah. Kenapa? Berarti dia itulah orang-orang yang betul-betul mencintai Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Di saat yang lain anak-anak muda itu banyak yang sibuk untuk bagaimana membaguskan takdirnya, perekonomiannya segala macam. Tapi ada anak-anak muda, mudi, solih, solihah ini yang masih menyisihkan sebagian waktunya untuk berjuang di jalan Allah. Berarti dialah orang yang mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena dialah penerus Rasulullah. Dialah istilahnya pengawal-pengawal perjuangan Rasulullah, meneruskan estafet perjuangan Rasulullah. Kenapa dia berjuang di jalan Allah? Nah, orang yang begini biasanya lembut juga hatinya. Jadi dari kedekatan dia kepada sholat dan Al-Quran bikin lembut hatinya, ditambah orang yang suka sedekah itu pasti lembut hatinya. Nah, siap-siap nanti nikah sama lelembut tuh begitu deh. Kok bisa Ustaz? Iya karena lembut ya, gimana lagi? Nah, enak tuh. Punya suami istri lembut, anak-anak lembut, kan keluarga lembut kan asik tuh. Nah, jadi lihat yang kedua, apa itu? Yang kedua, lihat bagaimana dia orangnya, ahli sedekah atau enggak. Nah, carilah yang ahli sedekah, yang suka sedekah, suka bantu-bantu orang, gitu ya, suka berjuang, dakwah segala macam. Karena dia lah penerus-penerus Rasulullah. Rasulullah itu kan hidup yang dipikirkan apa? Umat. Nah, dan yang terakhir, yang ketiga, lihat bagaimana kedekatannya dengan orang tuanya. Cari jodoh terbaik itu lihat kedekatannya dengan orang tua. Kalau dia sama orang tuanya dekat, sama orang tuanya bagus, baktinya bagus, dapat informasi juga oke, maka berarti dia orang yang tepat. Tapi kalau sama orang tuanya dia sering bikin masalah, dianggap troublemaker di rumah, bikin jarang baktinya sama orang tua, ini calon orang susah. Kenapa? Karena sejatinya dia sedang menuai kedurhakaannya lewat takdir-takdir. Kalau kita nikah sama dia, kita akan siap dapat kesusahan yang banyak. Kenapa? Buah dari kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya. Oke? Nah, maka
pegang 3 prinsip itu aja lah. Nggak usah banyak-banyak, 3 aja pegang. Kalau masalah pekerjaan itu kan ngalir yang lain-lain. Tapi yang wajib ini 3. Lihat bagaimana dia tadi itu soleh atau tidak, perlakuannya kepada Al-Quran, ya, dan sholatnya bagaimana. Kemudian yang kedua, lihat yang ahli sedekah, yang suka berjuang di jalan Allah. Dan yang ketiga, pilihlah mereka-mereka yang kepada orang tuanya tinggi baktinya. Nah, kalau antum semua dapat yang seperti ini, kejar, pilihlah dia gitu. Makanya saya juga semangat milih lagi. Karena apa? Masih banyak harus kita tolong gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.